Selamat pagi, selamat datang kembali di podcast dan YouTube Andi Suanda. Beberapa bulan ini sangatlah trending topik mengenai corona dan terutama mengenai dampaknya terhadap ekonomi Indonesia dan juga dunia. Nah, banyak yang memprediksikan apa yang akan terjadi ke depan pada semester kedua 2020. Dengan sedikit riset, saya akhirnya bisa membuat suatu analisa dan prediksi apa yang akan terjadi di semester kedua 2020. Apabila Anda ingin mengetahui penjelasan apa yang terjadi itu, maka Anda tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe, komen, dan like di YouTube channel ini. Nah, resesi ataukah recovery ekonomi di semester 2 2020? Sedikit penjelasan mengenai corona. Jadi, corona ini saya analogikan seperti orang yang terkena serangan jantung. Orang yang terkena serangan jantung dengan secara tiba-tiba, dia akan tergeletak, kadang bisa sampai tak sadarkan diri. Nah, begitu juga dengan efek dari corona ini terhadap ekonomi dunia dan juga Indonesia itu seperti serangan jantung. Jadi tiba-tiba semuanya berhenti secara mendadak. Saya ingat pada waktu bulan Maret pertama kali Jokowi mengumumkan bahwa ada 2 orang di Indonesia yang terkena COVID ini. Dan dengan waktu yang sangat cepat, dalam waktu 2 bulan, di Indonesia sudah mencapai ribuan orang yang terkena dampak corona ini. Dan akhirnya membuat banyak bisnis yang akhirnya terpaksa harus tutup dan zero income yang bisa mereka dapatkan. Seperti apa? Airlines. Tapi kebetulan airlines sudah dibuka lagi secara bertahap. Terus kemudian pariwisata, hotel, travel, semuanya terdampak dengan sangat luar biasa. Dan juga banyak bisnis yang tiba-tiba terdampak dalam 2 bulan ini. Dan jadi dalam kuartal kedua 2020 ini terdampak dengan sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah di semester kedua, apakah efek dari corona sama seperti yang terjadi di bulan Maret, April, Mei ini? Nah, ini adalah penjelasan yang saya dapatkan dengan sedikit riset yang saya lakukan. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah terjadi resesi ataukah recovery ekonomi di semester 2 2020? Kita bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah masalah kesehatan. Jadi WHO mengeluarkan sebuah statement bahwa sebelum ada obat atau vaksin virus corona, maka virus ini akan berada di tengah kita dalam waktu yang cukup lama. Jadi ini adalah sebuah kebiasaan baru yang harus kita terima, bahwa virus ini akan berada di tengah-tengah kita dalam waktu yang sangat lama. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengan virus corona ini. Jadi yang kita sebut dengan new normal. Jadi biasanya kita keluar tanpa menggunakan masker, sekarang harus menggunakan masker. Terus kemudian kemana-mana sedikit-sedikit kita harus cuci tangan, ya kan? Terus jaga jarak dengan banyak orang. Nah, itu adalah new normal yang kita lakukan saat-saat sekarang ini. Nah, di tengah juga berita-berita yang negatif, tetapi ada good news juga. Nah, contohnya ada di Surabaya, sudah terbangun laboratorium pengetesan virus corona yang sangat canggih, sangat kelas dunia, yang sudah dibangun. Nah, jadi ini akan membuat tes massal itu dapat dilakukan dengan
cepat dan luar biasa sekali. Sehingga ini akan memutus rantai virus corona itu. Nah, terus kemudian juga saya mendengar bahwa di Bali tanpa dilakukan PSBB, tetapi virus corona dapat ditekan penyebarannya. Nah, ini good news juga. Dan begitu juga di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah juga melakukan program-program yang akhirnya dapat memperlambat penyebaran virus ini. Nah, ini dari kesehatan, ini ada berita-berita yang sangat bagus. Nah, terus poin yang kedua yang saya mau bahas adalah mengenai government spending. Government spending naik secara luar biasa, terutama untuk penanganan COVID ini saja. Pemerintah itu sudah menyiapkan dana kurang lebih 400 triliunan. Nah, untuk apa saja? Untuk bansos, terus juga untuk kesehatan dan penanganan masalah COVID ini. Jadi dana yang cukup besar yang government gelontorkan ke ekonomi. Nah, terus juga baru-baru ini government juga mengeluarkan sebuah program namanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Program ini dengan total paket 318 triliun. Nah, jadi untuk sekedar Anda tahu, program ekonomi nasional dengan paket itu meliputi apa saja. Nah, yang pertama adalah subsidi bunga untuk UMKM. Terus kemudian yang kedua, insentif pajak, baik itu PPh perorangan ataupun PPh perusahaan. Terus kemudian ada subsidi BBN. Terus kemudian yang keempat adalah stimulus untuk sektor pariwisata yang digelontorkan dalam diskon ya, berupa diskon tiket ataupun hotel dan insentif yang lainnya untuk sektor pariwisata ini. Nah, terus yang kelima adalah penanaman modal nasional melalui perusahaan-perusahaan BUMN seperti PLN dan lain sebagainya. Nah, terus yang keenam, ini adalah penempatan dana pemerintah di perbankan dalam rangka restrukturisasi kredit. Jadi, government memberikan senilai uang yang cukup besar ditanamkan di bank untuk penambahan likuidasi perbankan-perbankan nasional kita supaya likuiditasnya tidak kering. Nah, itu mengenai government spending yang terjadi. Terus juga kita bahas lagi yang ketiga adalah mengenai ekspor impor. Nah, ekspor impor ini memang terhadap ekonomi, ini efeknya di Indonesia ini tidak begitu besar, tetapi cukup signifikan. Nah, ekspor turun. Ya, karena semuanya karena roda ekonomi Indonesia dan juga dunia mengalami perlambatan dan akhirnya juga mengefek kepada ekspor dan impor. Impor juga turun. Nah, jadi semester kedua ekspor impor menurut data itu akan mulai menggeliat lagi. Oke. Nah, terus hal yang keempat adalah investasi. Nah, memang investasi dari sektor swasta itu banyak yang mengalami penurunan. Jadi banyak perusahaan yang mau ekspansi mulai ditunda ataupun dikurangi. Terus kemudian ekspansi bisnis yang ada juga ditunda akibat corona. Nah, tetapi investasi dari BUMN itu digenjot oleh pemerintah di semester 2 ini melalui Bulog, Pertamina, dan PLN yang total paketnya senilai 94 triliun. Jadi investasi di semester kedua 2020 ini banyak ditopang oleh investasi dari BUMN pemerintah. Nah, yang kelima ini adalah yang paling penting buat ekonomi karena dampaknya terhadap ekonomi ini sangatlah luar biasa dan menurut hitungan itu kurang lebih 50% ekonomi digerakkan oleh sektor ini, yaitu apa? Konsumsi dalam negeri. Nah, Indonesia
sangat bergantung kepada konsumsi masyarakatnya, konsumsi dalam negerinya. Jadi konsumsi adalah penggerak utama ekonomi Indonesia. Bisa hampir 50% itu disumbang oleh konsumsi dalam negeri. Nah, 2-3 bulan terakhir, Maret sampai Mei, yaitu kuartal kedua ini, merupakan masa paling kritis dan sepi untuk bisnis di tahun 2020. Jadi kalau Anda tanya apakah semester kedua akan lebih sepi, menurut saya ini sudah bottomnya. Masa-masa kuartal kedua, Maret, April, Mei, ini adalah masa-masa tersepi di ekonomi kita di sepanjang tahun 2020. Nah, tetapi dengan adanya pelonggaran PSBB yang diliput di beberapa media, akan dilonggarkan secara bertahap, yaitu mulai bulan Juni sampai dengan Juli 2020. Nah, ini akan berdampak positif bagi konsumsi nasional. Ekonomi akan restart kembali. Nah, jadi ini good news-nya buat ekonomi Indonesia di tahun 2020. Terus kemudian, nah, ini juga himbauan yang kita semua, para influencer dan juga para tokoh-tokoh nasional juga istilahnya memberikan sebuah gerakan, yaitu bahwa ayo kita spending. Misalnya Anda pengen beli mobil dan memang duitnya sudah ada, belilah. Atau Anda sudah rencana untuk beli rumah dan Anda sudah siap uangnya, beli. Karena dengan Anda melakukan yang namanya spending, itu akan membantu ekonomi kita. Karena setiap industri, mobil, properti, itu turunan bisnisnya sangatlah banyak. Nah, terus juga beberapa waktu lalu dari corporate kita, dari Riwayat Indonesia, itu menghimbau kantor-kantor Riwayat seluruh Indonesia untuk mengalihkan insentif tour. Biasanya kita memberikan insentif tour kepada marketing kita yang berprestasi, biasanya jalan-jalan ke luar negeri, Eropa, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, diarahkan untuk tahun ini dan tahun depan, itu pemberian insentifnya ke local destination saja, Bali, Lombok, dan lain sebagainya. Nah, ini make sense juga supaya ekonomi kita bisa berjalan dengan normal secara cepat. Nah, jadi sampai kepada kesimpulan, apakah semester kedua ini resesi ekonomi atau recovery ekonomi? Nah, saya akan bilang bahwa semester kedua akan terjadi restart ekonomi atau recovery ekonomi, tetapi dengan catatan. Catatannya apa saja? Yang pertama, perkembangan virus corona tidak mengalami lonjakan yang sangat tajam. Terus yang kedua, fasilitas tes harus segera ditebut untuk bisa mensampling dalam jumlah besar. Terus kemudian catatan yang ketiga adalah fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID-19 harus memadai atau baik. Jadi jangan sampai kita over capacity sehingga akhirnya membuat pasien COVID-19 tidak teratasi. Nah, catatan keempat, ini dengan catatan bahwa PSBB tidak lagi diperpanjang setelah Lebaran. Jadi sesuai dengan perencanaan, yaitu Juni-Juli sudah mengalami yang namanya kelonggaran PSBB. Nah, terus catatan yang kelima adalah di setiap daerah bisa berbeda dalam waktu pemulihan ekonominya, tergantung dari seberapa besar efek corona di daerah tersebut. Jadi daerah yang lonjakan coronanya atau COVID-19 tiba-tiba meningkat tajam, itu mungkin restart ekonominya atau recovery ekonominya akan menjadi terhambat. Tetapi daerah-daerah yang bisa menekan angka penyebaran COVID-nya akan restart atau recovery ekonominya dengan lebih cepat. Nah, itu pembahasan saya mengenai topik kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda di dalam menentukan arah bisnis Anda atau pekerjaan Anda di semester kedua 2020. Sekali lagi, terima kasih.